Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba di kota Komarin, di mana ini merupakan tempat untuk menantang gym leader, sekaligus mengikuti Pokemon Showcase yang diadakan di tempat tersebut. Saat dalam perjalanan menuju ke Pokemon Center, Yurika meminta untuk singgah dulu di kedai es krim. Setelah melihat bentuk es krim yang menyerupai Vanillish, penjualnya memberitahukan bahwa dia terinspirasi oleh Pokemon itu, yang saat ini dirawat oleh Suster Joy di Pokemon Center setempat. Setelahnya mereka pun memutuskan untuk mengunjungi Vanillish tersebut, sedangkan tim Rocket yang kebetulan mendengar percakapan itu, mengalihkan perhatian untuk menangkap Vanillish yang sering dibicarakan itu. Sesampainya di tengah kota, Chespin mencoba tebar pesona di hadapan Pokemon pujaan hatinya, namun sialnya ditolak mentah-mentah. Jadi Yurika pun meminta kepada trainernya untuk bersedia menjadi pendamping hidup kakaknya. Namun Citron yang terlanjur malu, segera meminta maaf dan menyeret adiknya pergi. Satoshi dan kawan-kawan memulai perjalanan panjang menaiki bukit yang mengarah ke sisi lain kota Komarin. Citron yang kecapean akhirnya menggunakan alat pendaki gunung, yang langsung digunakannya di saat itu juga. Namun karena kurangnya pertimbangan serta persiapan yang pas, akhirnya alat itu meledak dengan sendirinya seperti biasanya. Secara mengejutkan, Citron dikelilingi oleh segerombolan Victreebel yang marah, mencoba menelannya hidup-hidup. Melihat temannya dalam bahaya, Satoshi memerintahkan Pikachu Thunderbolt untuk menyerang Victreebel. Untungnya trainer Gogoat datang untuk menghentikan pertarungan itu. Kakek itu menjelaskan bahwa peternakan ini adalah tempat khusus bagi Pokemon-Pokemon tipe rumput. Setelah mendengar penjelasan Satoshi dan kawan-kawan yang ingin pergi ke Pokemon Center, kakek itu pun mengizinkan mereka mengambil jalan pintas melalui peternakannya, agar bisa cepat sampai ke tujuannya. Singkat cerita, sesampainya di Pokemon Center, rupanya tim Rocket telah tiba lebih dulu di tempat tersebut, dan segera bersembunyi begitu Satoshi dan kawan-kawan baru saja sampai. Yurika lalu menanyakan apakah ada Vanillish yang tinggal di tempat ini, yang dikonfirmasi oleh Suster Joy bahwa mereka bisa menemukan Vanillish yang berada di ruang penyimpanan. Meskipun Vanillish pada awalnya pemalu, dia dengan cepat mempercayai mereka dan mulai bermain dengan gembira bersama Pikachu dan Dedenne. Suster Joy memberitahukan bahwa ketika Vanillish pulih sepenuhnya, maka Pokemon itu akan langsung dipulangkan ke rumahnya lagi. Dikarenakan Vanillish sudah kelaparan, Satoshi dan kawan-kawan menawarkan bantuan untuk menyiapkan makanan Pokemon itu. Selagi mereka sibuk menyiapkan makanan, tim Rocket menyamar menjadi Suster Joy dan membawa kabur Vanillish, mendorong Satoshi dan kawan-kawan untuk mengejar tim Rocket yang naik ke atas bukit. Saat berada dalam cengkeraman tim Rocket, Vanillish berteriak dengan keras, sehingga teriakannya itu didengar oleh keluarganya. Alhasil Vanillish dan Vanillux menggunakan Blizzard, memanggil badai salju yang mengamuk dan menutupi kota dengan salju. Satoshi dan kawan-kawan masih terus mengejar tim Rocket, yang akhirnya membongkar penyamaran mereka. Saat badai salju semakin parah, Vanillish dan Vanillux tiba, dan langsung menyerang tim Rocket. Pokemon-Pokemon tersebut membekukan tim Rocket dalam balok es, sehingga Satoshi pun menduga bahwa Pokemon inilah yang menyebabkan badai salju yang ganas. Satoshi kemudian berlari ke depan untuk menghentikan Pokemon es tersebut. Namun sebelum sempat dibekukan juga, Fukuji dan Gogoat datang untuk menariknya keluar dari mara bahaya. Fukuji mengomentari cara Satoshi yang terlalu beresiko, kemudian menyuruh Jumpluff menggunakan Sunny Day, mengubah cuacanya menjadi cerah. Setelahnya dia memanggil Sunflora, yang berkumpul dan menggunakan Solar Beam untuk mencairkan semua salju, yang nampaknya dengan ini, Vanillish dan Vanillux menjadi lebih tenang. Namun tim Rocket yang baru mencair melanjutkan rencana mereka berikutnya, dengan mengeluarkan robot raksasa, yang ditujukan untuk menangkap Vanillish dan yang lainnya. Setelah memasukkan para Pokemon ke dalam kapsul pengumpul dingin, tim Rocket secara paksa mengambil energi dingin dari Pokemon tipe es tersebut, dan menggunakannya untuk menyerang musuh-musuhnya. Ketika tim Rocket menjelaskan bagaimana mekanisme robot itu bekerja, Citron terkesan dengan kehebatan ilmiah mereka, tapi adiknya segera menegurnya untuk jangan melakukan hal tersebut. Kalau ini terus dibiarkan, maka mereka semua akan membeku kedinginan. Sampai akhirnya, Serena dan Citron mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk membantu Satoshi. Pikachu dan teman-temannya mulai menyerang robot tersebut, namun sama sekali tidak berpengaruh,
karena udara dingin yang dihasilkan oleh Pokemon tipe S, mencegah serangan fatal tersebut. Ketika tim Rocket hendak melancarkan serangan balasan, Fukuji menyuruh Gogoat mengkombo Grass Knot dan Leech Seed untuk menghentikan pergerakan mereka, yang secara efektif melumpuhkan robot tim Rocket tersebut. Setelahnya Satoshi menyuruh Frogadier menggunakan Cut untuk membebaskan Vanillite dan yang lainnya, memberi mereka kesempatan untuk membekukan robot dari dalam. Dengan tim Rocket yang tidak dapat bergerak, Pikachu menggunakan Iron Tail untuk membebaskan Vanillite, yang secara bersamaan melancarkan Ice Beam untuk membekukan robot itu. Pikachu dan teman-temannya kemudian melancarkan serangan andalannya, untuk mengalahkan tim Rocket. Sekembalinya ke Pokemon Center, Satoshi dan kawan-kawan mengucapkan selamat tinggal kepada Vanillite dan keluarganya, saat mereka kembali pulang ke pegunungan. Ketika Fukuji hendak pulang, Citron ingat pernah mendengar namanya di suatu tempat. Fukuji mengatakan bahwa gym leader kota ini memang telah menunggu kedatangan mereka. Di saat itu juga, Citron menyampaikan bahwa orang ini adalah gym leader yang mereka cari-cari, yang mana dia sudah tidak sabar ingin bertarung dengan Satoshi, sesampainya di gym nanti. Serena bermimpi tampil dalam Pokemon Showcase yang akan datang bersama dengan Fennekin. Saat dia tersandung dan jatuh dalam mimpinya, Serena juga jatuh dari tempat tidurnya dan bangun dari mimpinya, menemukan bahwa Satoshi tidak ada di tempat tidurnya. Serena pergi keluar dan melihat rupanya Satoshi dan Pikachu sedang lari pagi, untuk mempersiapkan pertandingan gym mendatang. Sambil memandang matahari yang terbit, Satoshi dan Pikachu bersumpah untuk memenangkan pertandingan gym. Melihat Satoshi yang begitu antusiasnya, Serena pun menjadi semakin bersemangat untuk mempersiapkan Pokemon Showcase juga. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba di Komarin Gym, yang merupakan sebuah pohon besar, menggambarkan bahwa tempat ini dihuni oleh gym leader spesialis tipe rumput. Setelah berlomba-lomba mendaki ke puncaknya, mereka akhirnya sampai juga, di mana Satoshi menempati tempat pertama, sedangkan Citron sampai paling terakhir. Saat mereka berjalan menuju ke arena pertandingan, Fukuji langsung menyambut kedatangan mereka. Satoshi pun menyampaikan bahwa dia datang ke sini untuk menantangnya bertarung. Namun Fukuji malah mengajak mereka masuk untuk minum teh dulu. Fukuji meminta mereka untuk bersantai dan jangan terlalu terburu-buru, lagi pula masih ada banyak waktu sebelum mereka mengadakan pertandingan. Setelah selesai minum teh, Satoshi langsung mengajak Fukuji untuk bertanding. Namun kali ini Fukuji justru memintanya untuk membantunya berkebun, memotong rumput dan menyirami tanaman. Satoshi yang kesal karena permohonannya tidak dipenuhi, dia pun mencabut rumput liar dengan sembarangan. Fukuji lalu menunjukkan bahwa cara yang keras terkadang tidak akan menyelesaikan masalah apapun, sambil menunjukkan bahwa ada tunas di antara rumput liar yang dicabut oleh Satoshi tadi. Fukuji kemudian menjelaskan bahwa jika seseorang hanya melihat apa yang ada di depannya, maka mereka akan melupakan hal yang penting, seperti yang dilakukan Satoshi dengan rumput liar tersebut. Setelah menyampaikan nasihat kepada Satoshi, Fukuji pun setuju untuk bertarung dengannya. Singkat cerita, pertandingan pun akan segera dimulai, di mana pertandingannya memakai sistem 3 versus 3, yang mana hanya penantang yang diperbolehkan mengganti Pokemonnya selama pertandingan berlangsung. Setelah mempertimbangkan Pokemon apa yang akan digunakannya untuk melawan Fukuji yang menggunakan Pokemon tipe rumput, akhirnya Satoshi mengeluarkan Fletchinder sebagai Pokemon pertamanya. Sedangkan Fukuji menggunakan Jumpluff, yang tentunya sangat lemah melawan Pokemon tipe terbang milik Satoshi. Satoshi memulai pertandingan dengan memerintahkan Fletchinder Flame Charge, sementara Fukuji mengantisipasi dengan memerintahkan Jumpluff Cotton Guard, melindunginya dari serangan super efektif tadi. Jumpluff kemudian menggunakan Sunny Day untuk meningkatkan kemampuannya. Ketika Fletchinder berupaya mendaratkan serangan, Jumpluff dapat menghindarinya dengan mudahnya. Jumpluff sendiri memiliki ability Chlorophyll, yang membuat kecepatannya meningkat drastis, jika dia mengkombinasikannya dengan Sunny Day. Namun Satoshi masih punya rencana lain, yaitu dengan memerintahkan Fletchinder menggunakan Double Flame Charge, sehingga kecepatannya pun meningkat, dan mampu mendaratkan serangan telak, membuat Jumpluff tak sanggup berdiri lagi. Selanjutnya Fukuji menggunakan Weeping Bell. Menyangka strategi yang sama akan bekerja, maka Satoshi pun memerintahkan Fletchinder Double Flame Charge lagi. Akan tetapi, Weeping Bell yang dibekali dengan ability Chlorophyll, juga mampu menghindari serangannya.
Ketika Fletchinder hendak menyerangnya lagi, Weeping Bell menghindar sambil melancarkan Poison Powder. Weeping Bell menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Fletchinder, yang meskipun telah berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan, namun pada akhirnya, Fletchinder pun tumbang setelah terkena serangan fatal. Dengan kedua belah pihak yang sekarang sama-sama tinggal 2 Pokemon, maka Hawlucha pun dikirimkan ke arena untuk berhadapan dengan Weeping Bell. Hawlucha menggunakan Flying Press yang menghit telak musuhnya. Meskipun begitu, High Jump Kick miliknya dapat dihindari, sebelum akhirnya Weeping Bell meracuninya dengan Poison Powder. Dengan racun yang memperlambat gerakannya, membuat Weeping Bell bisa mendaratkan berbagai serangan ke arah Hawlucha. Setelah mendaratkan High Jump Kick, Weeping Bell menggunakan Slam untuk membanting Hawlucha dengan sangat keras, menyebabkan Pokemon itu tumbang seketika. Terlepas dari tipe yang kurang menguntungkan, Satoshi memilih Frogadier sebagai Pokemon terakhirnya. Frogadier kemudian mengkombo Water Pulse dan Double Team untuk mengepung Weeping Bell. Sementara Weeping Bell berkonsentrasi untuk menemukan mana Frogadier yang asli, sebelum akhirnya menjatuhkannya. Frogadier kemudian menggunakan kapas sebagai masker, untuk menghadapi Poison Powder yang dilancarkan oleh Weeping Bell. Frogadier juga menggunakan Aerial S untuk menerobos masuk dan mendaratkan serangan telak untuk melumpuhkan Weeping Bell. Fukuji mengeluarkan Pokemon andalannya, yaitu Gogoat. Setelah Water Pulse bertabrakan dengan Fine Whip, Frogadier mencoba menggunakan Double Team lagi. Bagaimanapun juga, Gogoat menggunakan Fine Whip untuk menghancurkan semua klon, memberikan damage yang lumayan terhadap musuhnya. Setelah mengapresiasi Pokemonnya, Fukuji memerintahkan Gogoat untuk mengalihkan perhatian Frogadier, dan berhasil melancarkan serangannya dari arah atas. Satoshi kemudian menggunakan strategi yang sama lagi, di mana Frogadier mengkombo Double Team dan menyerang secara langsung dengan Aerial S. Namun Gogoat merespons dengan serangan Honleech, menyembuhkan dirinya sendiri serta menimbulkan damage yang lebih parah terhadap Frogadier. Belum selesai sampai di situ, Gogoat juga menggunakan Leech Seed untuk menyerap energi Frogadier, membuatnya tersungkur jatuh. Meskipun Satoshi tahu dia sangat percaya kepada Pokemonnya, namun tekanan yang besar membuatnya menyerah, dan seolah-olah kehilangan harapan untuk bisa menang. Namun Pikachu memberinya dorongan yang sangat dibutuhkannya, sehingga Satoshi pun kembali bersemangat untuk memenangkan pertandingan ini. Setelahnya Fukuji memerintahkan Gogoat Razor Leaf untuk mengepung Frogadier, yang berusaha menangkis serangannya mati-matian. Setelah mengingat nasihat yang disampaikan oleh Fukuji, Satoshi menyuruh Frogadier untuk mengabaikan serangan itu, dan memilih untuk berfokus menemukan Gogoat saja. Frogadier menuruti perintah Satoshi, menggunakan Aerial S untuk menghit Gogoat. Dengan mengkombo Double Team dan Water Pulse, akhirnya Frogadier pun mampu mengalahkan Gogoat, memberi kemenangan kepada Satoshi. Begitu pertandingannya berakhir, Fukuji memberikan Plan Badge kepada Satoshi, yang diterimanya dengan sepenuh hati, serta menambahkan bahwa nasihat darinya yang membuat Satoshi bisa memenangkan pertandingan ini. Dikarenakan pertandingannya sudah selesai, sekarang giliran Serena untuk berpartisipasi dalam Pokemon Showcase, membuat dirinya sangat bersemangat menantikan penampilan debutnya.